Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, ar-rahimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, min a'zamir rahmah, di antara rahmat terbesar Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah mengajarkan seorang hamba Quran, ketika Allah menurunkan Quran ke dalam dada kita. Ar-Rahman, Allah zat yang maha penyayang. Jika engkau ingin tahu orang-orang yang disayang, dirahmati oleh Allah, 'allamal Qur'an, yaitu ketika Allah mengajarkan kepadanya Quran. Quran yang turunnya merupakan salah satu peristiwa yang agung yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Diturunkan dari sisi zat yang maha agung, dibawa malaikat yang paling agung, Jibril, pada malam yang paling agung, Lailatul Qadar. Diturunkan kepada manusia yang paling agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kota yang paling agung, Makkah, untuk umat yang paling agung, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa ulama mengatakan tidaklah Al-Quran melekat kepada sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kitabun anzalnahu mubarak. Lihat bagaimana Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia dan paling istimewa dari semua malam. Itu karena Allah pilih malam ini, diturunkan di dalamnya Al-Quran, sehingga malam Lailatul Qadar menjadi berbeda dibanding malam-malam yang lain. Khairum min alfi syahr, tiba-tiba Lailatul Qadar menjadi malam yang jauh lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Sebabnya karena di dalam malam ini Allah turunkan Al-Quran. Lihat bagaimana Ramadan menjadi bulan yang paling mulia daripada semua bulan. Sebabnya karena Allah pilih Ramadan, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana telah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bahkan lihat bagaimana kota Makkah menjadi bumi Allah yang paling berkah, bumi Allah yang paling mulia dari semua belahan bumi. Itu karena Allah memilih bumi Makkah menjadi bumi diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya Rabb, Allahumma arhamna bil Quran. Rumah yang dibacakan Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Quran akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Rumah yang di dalamnya senantiasa dilantungkan ayat-ayat Allah Al-Qur'an. Maka rumah itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, rumah itu akan dipenuhi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dijauhi oleh syaitan-syaitan. Bahkan Allah kemudian tambahkan kebaikan, keberkahan di dalam rumah tersebut. Sebaliknya rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijauhi oleh malaikat-malaikat Allah, dipenuhi oleh syaitan-syaitan, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan kehilangan keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebangkitan umat ini jika umat ini telah kembali kepada Quran. Jika pemimpin-pemimpin umat Islam kembali kepada Quran dalam mengambil keputusannya. Jika
para ulama, para pemuda, semua elemen umat ini mengembalikan urusan-urusan perkara-perkara mereka kepada Quran. Suatu hari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Al-Faruq berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah telah memuliakan suatu kaum karena mereka kembali berpegang kepada Quran ini, wa yadha'u bihi akharin, serta merendahkan, menghinakan kaum yang lain karena mereka meninggalkan Quran. Bahkan bukan cuma kaum, siapapun di antara kita yang hidup bersama Quran, maka dia akan dimuliakan, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pun menjadi saksi beberapa keberkahan-keberkahan Quran, bukti keberkahan Quran. Saya mengenal ada adik kita Fajar, Allah yahfazuhu, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, yang dari semenjak dilahirkan Allah mengujinya dengan keterbatasan. Beliau divonis kena cerebral palsy, lumpuh otak. Namun lihat keberkahan Quran ketika sang ibu dan sang ayah yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah mulai senantiasa membacakan, mentilawakan Quran kepada bayi yang divonis dengan segala keterbatasannya ini. Allahu Akbar, ketika mulai berumur 4-5 tahun, mulailah keberkahan-keberkahan Quran itu terlihat pada diri Adinda Fajar. Lalu sampai hari ini, engkau akan mendapati hafalan kuat kepada Adinda Fajar. Beberapa tahun yang lalu, beliau mendapatkan hadiah haji. Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk orang tuanya, ayah ibunya, dan kedua pendampingnya. 4 orang berangkat haji dari anak yang sudah divonis lumpuh otak. Itu karena keberkahan Quran yang dimiliki anak ini. Ada anak umur 3 tahun, si kembar, ini mungkin sering kita lihat di TV. Yang kemudian juga di antara keberkahan ketika salah seorang syekh dari Saudi melihatnya dan melihat bagaimana anak 3 tahun sudah menginspirasi dengan Qurannya. Lalu kemudian syekh yang dengan yayasannya kemudian memberikan hadiah haji kepada anak 3 tahun kembar ini bersama kedua orang tuanya haji. Ini baru sedikit dari keberkahan Quran di dunia. Lalu bagaimana kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beruntunglah siapapun yang Allah anugerahkan kepadanya Quran, yang Allah ajarkan kepadanya Quran, kepada keturunan-keturunannya. Jin bahkan diabadikan Allah di dalam Al-Quran bahwa mereka takjub dengan Al-Quran. Lalu kemana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jarang takjub membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran? Ketika Allah mengabadikan ketakjuban jin ketika mendengarkan Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ketika para jin itu kembali ke kaumnya lalu mengatakan, sungguh kami mendengarkan bacaan luar biasa yang ajaib. Bukan cuma itu, mereka kemudian mengatakan, ya qaumana ajibu da'i Allah. Para jin kemudian malah menyeru kaumnya untuk mengikuti Quran, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika jin saja ketika mendengarkan Quran mereka diam, penuh perhatian kepada Quran. Lalu kemana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falamma hadaruh, ketika jin mulai mendatangi Nabi Muhammad dan mendengarkan bacaan Nabi Muhammad, qalu ansitu, mereka saling mengingatkan satu sama lainnya untuk mendengarkan Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita tidak kalah dengan jin yang tidak hanya takjub dengan Quran, tapi juga mendakwakan Quran kepada kaumnya. Karena Quran adalah sumber keberkahan. Quran sumber rahmat. Quran yang engkau tidak akan pernah menemukan kekurangan, kesalahan, keburukan di dalamnya. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada petunjuk-petunjuk ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan rahmat Quran. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.